Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jamaah maghrib rahimahullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari buku tentang 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap muslim, yaitu pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala atau dikatakan dengan ma'rifatullah. Kemudian yang kedua adalah mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya, ma'rifatul Islam biadillatiha. Dan yang ketiga adalah mengenal Rasulullah SAW atau ma'rifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita sedikit masih membahas tentang basmalah yang lalu yang tidak sempat selesai, yang sebagaimana telah kita sampaikan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menulis pada buku ini dengan mengikuti daripada tuntunan Allah Subhanahu wa taala, yakni mengawali setiap surah dalam Al-Qur'an diawali dengan basmalah, ya, dan kecuali pada surah Al-Baqarah atau surah Taubah yang dimana di sana tidak terdapat basmalah. Hanya basmalah itu dicukupkan menjadi 114 dalam surah An-Naml ayat yang ke-30 yang ditulis oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba atau Ratu Bilqis. Celakalah orang-orang Ta'isa Abdul Dinar, Ta'ita Abdul Dirham, Ta'ita Abdi Al-Qatifah. Celakalah orang yang menjadikan dinar sebagai tuhannya, celakalah para penyembah dinar, dan celakalah para penyembah pakaian. Yang dengannya kemudian ketika sesuatu yang kita laksanakan kemudian mengantar kita meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, maka itulah Tuhan kita. Sederhana sesungguhnya. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, ketika pemahaman ini betul-betul tertanam dalam diri kita, maka insya Allah apapun yang senantiasa kita kerjakan pada saat datang perintah Allah Subhanahu wa taala, misalnya sholat lah misalnya. Sholat, kalau sudah tiba waktunya sholat, orang yang betul-betul merasakan bahwa Allah adalah satu-satunya yang harus ditaati, maka dia akan meninggalkan pekerjaannya dan pergi kemudian melaksanakan sholat. Karena mengapa? Dia menganggap bahwa kalau saya bekerja ini berarti itu Tuhan saya. Iya. Dan waktu yang Allah kasih kita itu sesungguhnya adalah waktu yang memang sesuai dengan kemampuan kita. Iya, biasa kita kerja dari pagi sampai sore, tidak pernah berhenti. Bagaimana kita tidak kalah? Tiba sebelum waktunya. Ya. Ya, dan meninggal seperti yang tidak diharapkan, meskipun sesungguhnya bahwa meninggal itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana ada pilihan. Di sana ada pilihan. Ya. Mana jalan yang kita pilih, itulah umur kita. Ya, minta maaf kalau ada bapak yang merokok. Ya, misalnya kalau bapak merokok berarti umurnya sekian. Kalau tidak merokok umurnya sekian. Kalau rajin olahraga dan rajin merubah umurnya sekian. Kalau dia rajin sesuatu umurnya sekian. Ya, dan seterusnya. Mana jalan yang ditempuh, maka itulah umur kita. Misalnya kalau kita merokok umurnya kita 40 tahun. Ketika 40 tahun umur itu tidak bisa ditangguhkan dan tidak bisa dimundukan dan tidak bisa dimajukan. Kalau ternyata umur yang kita tempuh kita rajin berobat, kalau rajin berobat Allah takdirkan umur kita 60 tahun, maka pada saat 60 tahun maka tidak maju dan tidak mundur. Jadi ada pilihan-pilihan yang Allah kasih kepada kita. Ya, di sanalah kemudian kita diperintahkan berikhtiar. Ya,
Makanya termasuk silaturahmi. Nabi kita mengatakan siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dikuatkan rezekinya, maka dia kemudian bagaimana bisa menyambung silaturahim. Ya, beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah punya wujud. Ada. Ya. Al-ilmu biwujudillah. Ya. Berilmu tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun dia gaib tapi dia ada. Iya. Kemudian yang kedua ilmu tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Rububiyah Allah adalah ya punya sifat rububiyah yang nanti kita jelaskan. Kemudian yang ketiga Allah punya ilmu tentang uluhiyah Allah. Iya, uluhiyah Allah sebagai ilah dari kata-kata ilah. Iya. Bahwa Allah adalah satu-satunya sembahan. Dan yang keempat adalah tentang ilmu tentang asma dan sifat Allah. Asma dan sifat Allah. Iya. Dan ini pembahasan tentang akidah ini itu jarang dibahas oleh diantara kita kaum muslim. Iya. Padahal dalam Al-Quran sangat banyak. Iya. Ya selalu diawali disimpan di akhir ayat. Ya, innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Innallaha alimun hakim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Innallaha alimun khabir. Ya, Allah mengetahui tentang perbuatan kita dan seterusnya. Itu banyak sekali disebut dalam Al-Quran. Ya, tetapi itu jangan dibahas oleh kaum muslimin. Padahal ya ini adalah sumber daripada ya bahwa ketika seorang hamba mengenal tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tertanam kecintaan kepadanya. Ya, kecintaan dan pengetahuan yang begitu dalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk kepada yang pertama tentang ma'rifatullah. Ya, kita ambil kata-kata ma'rifah. Ma'rifah adalah kalau dari namanya dalam bahasa Arab, ya, yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dikenal oleh hati dan hati tentram padanya. Itu namanya ma'rifah. Ya, jadi daripada sesuatu yang dikenal oleh hati kita, jiwa kita dan hati tentram padanya. Ya, dan dari kata ma'rifah diambil kata ma'ruf. Ma'ruf. Ya, oleh karena itu setiap orang yang berbuat baik itu tenang jiwanya. Tenang jiwanya. Kalau kita membantu seseorang itu senang sekali kita. Ada orang kita bantu kita senang, kita puas. Itu berarti bahwa jiwa kita lagi dalam keadaan ya berbuat sesuatu yang ma'ruf. Karena dia standar fisik kita. Ya, kita punya rumah. Ya, punya kendaraan. Ya. Ya, dan definisi orang yang kaya adalah orang yang sudah punya rumah, pakaiannya cukup, makanannya cukup. Itu namanya orang sudah kaya. Ya. Lalu setelah itu kalau mungkin berdasarkan kita hari ini punya kendaraan, karena mobilisasi kehidupan yang begitu tinggi, maka salah satu kebutuhan pokok manusia adalah punya kendaraan. Ya, punya kendaraan agar dia bisa melaksanakan banyak aktivitas. Ya, harinya berbahagia. Lalu setelah itu kita butuh dengan bagaimana akal ini diisi. Akal diisi dengan belajar. Ya. Bagi kita tidak ada waktu untuk berhenti belajar. Ya. Membaca, ya, meneliti, menelaah, ya, mengamati dan seterusnya. Agar kemudian ya otak kita ini jalan. Jangan otak ini kemudian berhenti. Ya. Maka kita dianjurkan terus belajar, membaca, ya, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, membaca kisah-kisah dan seterusnya sebagai sebuah pengetahuan. Lalu setelah jangan lupa jiwa kita. Jiwa ini tidak boleh dia kosong. Kapan jiwa ini kosong, kita akan mengalami kegelisahan hidup. Mengapa? Karena inti manusia ada pada hati ini. Makanya Allah mengatakan ala inna fi jasadi mudghah idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Ala wahyal qalb
ketahuilah pada jiwa manusia ada segumpal daging. Ya, jika daging itu baik maka baik seluruh tubuh, dan jika daging itu rusak maka rusak seluruh tubuh. Apa itu adalah hati. Ya. Hati ini kemudian para ulama kemudian membagi, kalau dia dalam bentuk bendanya itu jantung. Ya. Tapi dalam bentuk yang istilahnya dalam bentuk maknawi yang abstrak itu adalah hati kita, di mana iman berkumpul, di sana berkumpul kebaikan dan keburukan. Makanya ketika hati ini kemudian tidak banyak melaksanakan kebaikan, maka dia akan diisi. Jadi hati ini tidak pernah kosong. Iya. Jadi tidak pernah dia kosong hati ini. Kalau kemudian banyak melaksanakan kebaikan, maka diisi dengan kebaikan. Kalau melaksanakan banyak keburukan, maka isi yang mengisi adalah keburukan. Ketika keburukan banyak mengisi diri kita, hati ini, maka kita akan senantiasa berpikir hal-hal yang buruk. Iya. Kebaikan kita abaikan, kejahatan yang senantiasa mengarah kepada kita, karena itu sementara mengisi hati kita. Iya, oleh karena itu bahagia, maka ilmu ini adalah perkara yang sangat beruri dalam hidup kita, perkara yang sangat pokok dalam kehidupan kita. Oleh karena itu para sahabat, ya, di antara sebab kebaikannya karena mereka kemudian begitu lama menuntut ilmu bersama dengan Nabi, dan ada dapat ilmu kemudian sudah sampai waktu dia sudah sampai atas dasar ilmu itulah maka para sahabat kemudian dikatakan manusia unggul, manusia yang tidak pernah ada tandingannya sepanjang sejarah kehidupan manusia. Makanya Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada kebaikan, mencegah perbuatan munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena mereka dipenuhi dengan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, mengangkat mereka menjadi umat yang terbaik. Saya kira demikian suara fatwa kita semua. Karena waktu kayaknya harus ada banyak jawab nih. Nanti insyaallah kita akan sisakan waktu. Dan mohon saya tentang waktu, apakah jam berapa masuk waktu sesungguhnya, supaya kita sisakan waktu barang 10 menit untuk tanya jawab. Saya kira demikian. Syukuran jazakallahu khair. Kita tutup majelis kita dengan kepada pemajlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.